Halo semuanya, sawadee krap. Kembali kita update terkait dengan pemberitaan Teng Monida langsung dari berbagai media lokal di Thailand. Kita akan bahas hari ini adalah mengenai data-data ilmiah yang sampai saat ini masih terus dipertanyakan karena yang menyampaikan adalah Dr. Porntip ya, ahli forensik dan juga anggota senator di Thailand yang juga menjadi salah satu pemimpin di otopsi kedua Teng Monida beberapa bulan yang lalu. Ada bagian yang sangat krusial banget teman-teman, terutama di area V dari Teng Monida, area sensitifnya tersebut. Kita masih ingat bahwa di beberapa bulan lalu, Dr. Porntip menyatakan ditemukan ada setitik noda darah di area V Teng Monida, yang itu kok masih belum diberikan klarifikasi begitu. Itu adalah bagian yang pertama. Yang kedua adalah juga mengenai keterangan dari seorang hakim senior di Thailand bernama Kun Rustang Supasri. Beliau juga mengatakan begini bahwa seorang mantan hakim senior di Thailand pada saat dia mengatakan bahwa sangat yakin jika ada yang tak beres dengan kesimpulan penyidik non-taburi, yang dimana kesimpulan dari penyidik non-taburi adalah Teng Monida tenggelam karena kecelakaan akibat kelalaian dengan 5 saksi mendapatkan pasal-pasal dengan tersangka masing-masing, tapi bukan karena pembunuhan tapi karena pasal kelalaian dan juga melanggar ya sifatnya kayak hal-hal yang kayak lalu lintas dan sejenisnya, tapi bukan itu pasal major yang selama ini diduga oleh masyarakat Thailand. Nah, kita coba kembali bahas mengenai ada dua orang yang menurut aku adalah senior, karena sama-sama mereka adalah senior di Thailand di bidangnya masing-masing, hakim dan juga dokter forensik. Dr. Porntip itu tidak memberikan keterangan lagi mengenai hal-hal yang seperti itu, teman-teman. Kenapa ya? Apakah Dr. Porntip merasa diancam? Karena kalau kita lihat, kalian tonton di beberapa video yang lalu mengenai wawancara Dr. Porntip mengenai kasus Teng Monida, beliau mengakui bahwa dia sebagai seorang manusia itu juga memiliki rasa takut gitu, masih memiliki rasa takut, karena ketakutan itu tidak melulu adalah ancaman untuk dirinya sendiri, tapi juga ancaman kepada anaknya dan juga cucunya. Itu yang disampaikan Dr. Porntip di sejumlah media massa pada saat ditanya sama hostnya, apakah Dr. Porntip nggak punya rasa takut itu menyindir atau menyebut nama-nama orang besar di Thailand, apalagi di awal kasus ini muncul ya. Pada saat lagi heboh-hebohnya, banyak orang di Thailand sampai demonstrasi meminta Dr. Porntip untuk melakukan otopsi kedua. Itu kan beliau termasuk orang yang sangat disorot oleh penyidik non-taburi kepolisian. Bahkan sejumlah orang dari penyidik non-taburi mengatakan Dr. Porntip ini sepertinya berusaha menghancurkan nama baik kepolisian Thailand. Kemudian mengklarifikasi A, B, C, dan D bahwa itu tidak benar. Bahkan juga Ibu Panida adalah salah satu orang yang sangat vokal dengan Ibu sama Dr. Porntip ini, bahkan pernah mengatakan di otopsi kedua setelahnya itu terjadi di otopsi, itu kan si Panida mengatakan, tolong untuk Dr. Porntip tutup mulut Anda, jaga mulut Anda, jangan katakan hal-hal yang tidak pantas di media massa, dan saya meminta Anda untuk tidak lagi ikut campur mengenai kasus Teng Monida. Masih ingat kejadian itu? Tapi sekarang juga sepertinya aneh ya, ini kayak politisi gitu loh. Kenapa? Karena kan kalau politisi itu terkenal dengan tidak ada teman atau musuh yang abadi, semua itu adalah demi kepentingan. Apakah ini yang terjadi terhadap Ibu Panida? Kenapa? Panida beberapa bulan lalu kita tahu mereka Bu Panida tuh bersama penyidik non-taburi kayaknya akrab banget gitu, karena sering melakukan komunikasi dengan pengacara Decha juga. Tapi sekarang kok sepertinya berbalik arah, sepertinya setuju dengan keputusan dari dokter si Mr. Genius dan juga Kunte bahwa ini bukanlah kecelakaan. Ada apa? Apakah ini murni ataukah tulus ataukah hanya salah satu strategi lagi? Nah, kalau aku cek dari jejak digital sampai saat ini, aku belum menemukan momen atau video ataupun juga foto-foto di mana Ibu Panida ketemu langsung dengan Dr. Porntip. Apakah Ibu Panida nggak mau ketemu dengan Dr. Porntip? Menurut aku nggak, karena pada salah satu wawancaranya Panida mengatakan pada saat dia memutuskan untuk tidak lagi memakai Decha sebagai pengacaranya, dia mengatakan begini, sebenarnya saya itu sudah berkali-kali meminta Decha untuk memberikan izin saya untuk ketemu dengan Kunte, ke Mr. Genius dan juga Dr. Porntip, tapi Decha tidak mengizinkannya. Nah, itu adalah kode menurut aku bahwa Panida itu sebenarnya
ingin ketemu dengan Dr. Pontip juga. Tapi kenapa Dr. Pontip nggak mau ketemu? Apakah ini adalah salah satu hal sifatnya sakit hati ataukah sebuah kehati-hatian? Karena aku mencium aroma ya bahwa Dr. Pontip ini adalah orang yang sangat hati-hati terhadap orang lain gitu. Karena contohnya begini, misalnya adalah Bang Jack ya, yang mengklaim bahwa dia sudah mengirimkan kain putih miliknya Teng Monida ke Dr. Pontip di awal bulan Mei, tapi Dr. Pontip diem aja, tidak berbicara ke media massa sampai si Bang Jack ini ngomong langsung ke media nasional di Thailand. Dan kemudian si Dr. Pontip memberikan klarifikasi, memang benar saya sudah menerima paket tersebut. Dan ternyata Dr. Pontip tidak mau membukanya. Ini menurut aku sebuah dedikasi orang yang karakteristiknya tuh punya integritas yang sangat tinggi ya. Kalau aku melihatnya secara pribadi, karena kenapa aku tahu amplop tersebut tidak dibuka karena amplop tersebut kan langsung diberikan ke Kejaksaan Nonthaburi, dan di Kejaksaan Nonthaburi itu baru dibuka pertama kali. Dan dari situ juga baru dilihat ternyata memang yang mengirim itu adalah berasal dari Amerika Serikat, tapi bukan atas nama Bang Jack, tapi atas nama orang lain. Aku juga paham kenapa kok tulisannya seperti itu, tidak ada sender pengirimnya itu yang asli Bang Jack, karena alasannya Bang Jack adalah agar menghindari mengetahui alamat dia di Amerika di mana, karena dia mengaku pada saat dia mendapatkan handphone dari Ibu Panida dikirim ke Amerika, itu rumah dia sempat heboh didatangi oleh sejumlah orang, nggak tahu. Nah, terus juga Kunte kan mengatakan ke Bang Jack bahwa ayo dong datang ke Thailand aja, saya akan melindungi kamu dan sebagainya. Tapi aku baca teman-teman juga komentar ini kasus kayak Blue Diamond Affair ya, bahwa takutnya kalau Bang Jack datang ke Thailand bisa aja dia menghilang, begitu aja nggak kembali. Itu adalah hal yang ditakutkan oleh banyak masyarakat di Thailand. Nah, kembali lagi, kalau kita bahas mengenai Dr. Pontip, teman-teman. Apa yang terjadi dengan Dr. Pontip? Kenapa di awal itu sangat vokal mengatakan data-data otopsi, tapi kok sekarang terkesannya agak sedikit menutup diri? Ini berhubungan, kalau aku analisa dari data-data di sini, ini berhubungan dengan aturan hukum. Bahkan aku sempat ngobrol dengan ahli forensik di Indonesia, Dr. Hastri, bahwa data-data yang disampaikan Dr. Pontip misalnya adalah kayak cairan alkohol 93 mg di matanya Teng Monida, itu sebenarnya tidak boleh disampaikan ke media massa tanpa izin dari sang ibu kandung, karena itu adalah official guardiannya, karena itu yang related bloodnya ya untuk si korban Teng Monida gitu. Itu juga kan yang menyampaikan Ibu Dr. Pontip kan ya. Kemudian juga mengenai titik merah di area V-nya Teng Monida juga menyampaikan adalah Dr. Pontip. Nah, kalau kembali mengenai area V tersebut teman-teman, itu juga aneh karena kan kenapa cuma setitik aja darahnya di area V tersebut? Karena kan kalau lukanya Teng Monida dengan 26 luka, panjangnya 30 cm, harusnya kalau ada darah yang berasal dari luka-luka tersebut, harusnya nggak cuma setitik tapi ada banyak. Nah, kemudian juga menjadi pertanyaan pada saat aku ngobrol dengan Dr. Hastri bahwa Anjas coba dicari tahu memang sebenarnya titik darah tersebut miliknya siapa? Miliknya Teng Monida atau miliknya orang lain? Ini juga belum diklarifikasi, tapi ditambah lagi kita dengan sebuah data yang cukup mengejutkan adalah di mana Mr. Genius mengatakan ada saksi yang di bajunya terdapat 2 titik darah miliknya Teng Monida, yang kemudian keceplosan oleh Sen itu adalah saksi si Gatik. Nah, Gatik memberikan klarifikasi bahwa, oh kenapa itu ada darahnya Teng Monida? Karena kami itu sering tuker-tukeran baju. Kalau nggak percaya, cek aja di Instagram, kami sering ganti-gantian baju. Tapi masyarakat Thailand tidak percaya begitu aja. Masa kalau mau ganti baju tuker-tukeran, itu nggak dicuci terlebih dulu, apalagi noda darah juga bukan hal yang sulit untuk dihilangkan begitu, tergantung dengan banyak hal. Tapi aku juga aneh ya, maksudnya dengan karakteristik seperti mereka, selebriti papan atas di Thailand lah, Gatik juga teman-temannya adalah kaum jet set di Bangkok, teman-teman. Jadi ada hal yang sangat mustahil kalau ada noda dikit aja dia nggak mau recognize gitu. Terus yang menjadi perhatian masyarakat Thailand saat ini adalah mengenai Dr. Pontip dan juga si Mr. Santana. Mr. Santana kan awalnya sangat vokal sekali teman-teman ya, mengatakan A, B, C, dan D, data-data GPS, kemudian nomor telepon, orang yang mesan hotel atas nama Teng Monida. Tapi sekarang kemana Mr. Santana? Kayaknya nih ya, masyarakat Thailand tuh menilai ada beberapa orang penting yang sudah ngobrol langsung dengan Mr. Santana dan juga Dr. Pontip agar
tidak terlalu vokal lagi, biarkan ini bekerja dengan sistemnya. Makanya banyak yang tanya ke aku juga di channel YouTube ini, Anjas kok nggak ada berita mengenai Mr. Santana lagi? Ya karena Mr. Santananya tidak menyampaikan hal baru. Begitupun juga dengan Dr. Pontip. Dr. Pontip kalau aku analisa ya, pada saat dia dikomplain oleh Ibu Panida, mulai dari itu Dr. Pontip itu sudah mulai tidak terlalu banyak membahas mengenai Teng Monida. Bahkan pada saat dia pun diundang di sejumlah talk show di Thailand, membahas mengenai Teng Monida tapi tidak membahas mengenai inti permasalahannya, hanya membahas mengenai area-area yang tadi itu, contohnya kok berani gitu membahas Teng Monida, terus menyentil beberapa lembaga official di Thailand, tapi tidak menjurus ke core inti dari permasalahan. Misalkan kan yang selama ini kita nantikan adalah mengenai apakah hal yang wajar mayat Teng Monida itu kan sempat dikeluarkan dari mesin pendingin, kemudian tubuhnya itu dibawa ke baling-baling speedboatnya untuk dilakukan rekonstruksi. Yang ini dikritisi oleh Mr. Genius, ini justru akan menambah luka-luka lagi yang lainnya. Itu adalah yang diklaim oleh Mr. Genius. Tapi dari tim dokter forensik yang melakukan hal itu pada saat itu mengatakan itu tidak ada tambahan luka kok, itu hanya untuk menyocokkan. Tapi banyak orang yang tidak percaya, dan Dr. Pontip pun tidak memberikan klarifikasi apakah ini adalah hal yang wajar ataukah hal yang tidak. Jadi menurut aku adalah Dr. Pontip dan juga Mr. Santana sepertinya sudah ditelepon oleh seseorang untuk tidak terlalu vokal mengikuti mencampuri urusan-urusan core dari kasus Teng Monida. Makanya sekarang masyarakat Thailand tuh rely-nya kepada Ibu Panida, kemudian adalah Mr. Kunte, terus sama Mr. Genius, dan juga sama Bang Jack. Walaupun secara pribadi aku termasuk orang yang tidak begitu percaya dengan kredibilitasnya Bang Jack, tapi nggak bisa menutup mata bagaimana mungkin Ibu Panida mengirimkan handphonenya Teng Mo ke Bang Jack. Begitupun juga Kunte dan juga Mr. Genius yang beberapa kali melakukan komunikasi dengan Bang Jack. Jadi karena ada 3 orang yang aku lihat rely di kasus ini, mereka juga mengarah ke Bang Jack. Nggak ada salahnya aku juga mengikuti apa langkah-langkah yang dilakukan Bang Jack untuk mengawal kasus Teng Monida. That's it yang bisa aku bahas untuk kasus Teng Monida di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena aku akan terus update foto-foto dan juga video-video Teng Mo yang tidak bisa aku tayangkan di YouTube, akan aku tayangkan di Instastoryku. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan terakhir please subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.